dari orang yang sudah taubat dan nasuha. Kita mau dengar betul apa nasihat beliau berdasarkan pengalaman beliau supaya tidak terulang lagi, betul? Supaya kita tahu visi-misinya, ya. Dan saya nggak usah berpanjang lebar, kita berikan mikrofon untuk Pak Maijen TNI Purnawirawan Wariono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara, Pak Irizal, kemudian Pak Adlin. Saya tidak sebut satu persatu, Bapak Ibu semua. Sebelum saya memberikan, bukan arahan, pengalaman. Saya sebelum berikan pengalaman, saya mau tanya sama Bapak Ibu semua. Tobat yang paling ikhlas menurut ajaran Islam itu tobat. Ya sudah itu. Ya sudah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sudah pernah ketemu saya? Belum ya? Pada beberapa waktu yang lalu semenjak Pak Anies dideklarasikan menjadi capres, saya diperintahkan oleh kapten saya untuk memberikan pengalaman. Nah, dari berbagai hal, maka saya sebelum menginjak jauh ke depan, saya mau tanya, ada nggak di sini penyusup? Saya khawatir, ya. Karena kalau tidak ada penyusup, ya alhamdulillah. Kalau ada penyusup, karena didengarkan dulu. Karena pada saat saya memberikan strategi di lingkungan, di internal kelompok saya saja, para jenderal saja, langsung besoknya sampai hari ini bertubi-tubi teror yang saya terima. Betul itu, sampai tadi malam teror pun selalu masih ada. Ya, memang yang pertama kita pegang pada Allah. Tapi ada landasan yang saya selalu pegang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga bisa pegang ini. Kurang putus takut saya sudah habis. Jadi takut, masalah takut, kurang putus takut itu sudah nggak ada. Mantap. Bapak Ibu harus seperti itu, bener nggak? Semangat terus. Dan Bapak Ibu semua tidak usah khawatir bahwa di seluruh provinsi dalam Jawa maupun luar Jawa itu sudah ada para purnawirawan yang namanya FKP 3, Forum Komunikasi Purnawirawan untuk Perubahan. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak khawatir, tidak usah takut, tidak usah takut. Bahkan tim hukum nasional itu kita semboyannya itu kita tidak takut, jawabannya lawan. Ya. Jadi tim hukum nasionalnya Anies dan Muhaimin, disingkat THN, itu punya slogan tidak takut, jawabannya lawan. Nah, itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu semua tidak usah khawatir, ada tim hukum yang selalu mendampingi. Saya masuk kepada
mengatasi kecurangan. Tapi sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu, boleh? Supaya kakak sayang. Ya, supaya Bapak Ibu semua nanti ketemu saya di jalan, ambil batu lempar aja. Lanjut Mas. Latar belakang saya militer, Bapak Ibu. Saya masuk Akabri atau Akademi Militer tahun 81. Saya yakin ada yang belum lahir 81 itu. Atau mungkin sudah ada. Ya, jadi tahun 81 saya masuk di Magelang dan saya sudah bergulir-gulir. Kira-kira seperti itu. Saya penugasan seluruh Indonesia ini sudah, apalagi penugasan yang sifatnya bertempur di Timur Timur yang paling sering Aceh dan Papua. Bagaimana? Ya. Itu kemudian latihan-latihan yang pernah saya lakukan baik di dalam maupun di luar itu sudah saya lakukan, baik dengan tentara Asia di sini, Thailand, Singapura, Kamboja, Vietnam, kemudian merapat ke Australia sampai ke Amerika sana sudah kita lakukan, sehingga dalam penataan pengorganisasian di dalam suatu kegiatan latihan sampai dengan pertempuran ini sudah saya pernah melakukan dan saya pernah menjalani. Kalau latihan dengan luar itu namanya Garuda Sel, kemudian lakukan gabungan TNI, Polri, karena Polri ada di jalannya, kita yang melakukan suatu pertempuran begitu, termasuk latihan Malindo, ini Malaysia Indonesia, ini juga sering kami lakukan. Lanjut. Saya sedikit cerita kenapa saya punya pengalaman ini, karena pada saat itu saya berdinas di salah satu kementerian, di mana saya dinas di salah satu kementerian itu kurang lebih 7 tahun. Dan 7 tahun itu saya kebetulan menjabat sebagai Sekretaris Des Pilkada Nasional, Wakil Des Pilkada Nasional, di mana ketuanya adalah Pak Menteri. Nah, disitulah banyak pengalaman yang Pak Tamsil ceritakan tadi, kira-kira seperti itu. Tapi nanti akan ketemu di pemaparan materi saya. Baik itu Pilpres 2024, Pilkada, dan seterusnya. Karena saya memulai dari 2013. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa Pak Anies, Pak Amin, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Mohaimin Iskandar, bila dilaksanakan Pilpres nanti itu luber dan jurdil, maka hasilnya menang. Ya, menang. Makanya saya nggak perlu melakukan kecurangan, kan gitu. Tetapi kita balik, kita harus bisa mengatasi kecurangan. Inilah yang harus kami berikan kepada Bapak Ibu semua. Yang disampaikan oleh Pak Tamsil betul. Bapak Ibu ada mandat ataupun tidak, jadilah saksi, jadilah pasukan pengaman. Jadilah pasukan pengaman. Pasukan pengaman apakah harus laki? Enggak, ibu pun juga bisa. Ya, bisa. Jadilah pasukan pengaman di TPS itu. Pak Tamsil tadi bilang menyampaikan bahwa setiap TPS ada 10, sangat betul. Sesuai dengan konsep yang saya jalankan waktu dulu. Nah, sekarang harus kita jalankan saat nanti sebagai pasukan antitesanya dari yang dijalankan. Lanjut, Mas. Skema pertempuran dari Pilpres 2024 ini, Bapak Ibu semua harus tahu dan harus paham. Ya, harus tahu dan harus paham. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat tahu
Saya tidak perlu cerita bagaimana Pak Amin atau Pak Anies dan Muhaimin ini berangkat untuk menjadi calon saja, baru dimunculkan, baru dimunculkan untuk menjadi calon saja. Hambatannya banyak nggak? Luar biasa. Para jenderal yang ada di kelompok kami ini membuat suatu pengumpulan data. Terdapat 21 hambatan yang telah dilakukan, termasuk yang disampaikan oleh Pak Tamsil tadi. Apa tadi kira-kira yang terakhir tadi disampaikan? Yang ya, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu tahu kan? Ya. Sebetulnya kami punya konsep untuk penataran yang dilakukan seperti sekarang ini terpusat dan tersebar. Kalau terpusat, bila misalkan dari deputi saksi ini melakukan suatu penataran, sebetulnya masing-masing provinsi ini kita undang. Contoh, kami materi ini para jenderal yang di provinsi kami undang, kami tata. Sebetulnya Bapak Ibu semua, seluruh provinsi ini punya para purnawirawan yang sudah kami tatar, ini tinggal dipanggil, diminta. Berikan pengalaman yang kami lakukan ini untuk disampaikan kepada yang ada di provinsi. Ini sudah kami tatar dan para purnawirawan yang ada di daerah siap untuk bergandeng tangan. Bahkan dia siap untuk membackup seluruh TPS. Walaupun satu orang purnawirawan, dia satu desa atau mungkin 2 desa akan keliling. Kami terbiasa membentuk suatu struktur organisasi seperti itu sampai dengan ke tingkat desa, sehingga cukup mudah dan cukup gampang. Permasalahan memang agak rumit, agak sulit karena partai, karena partai yang ada di daerah bisa komunikasi dengan baik, kadang-kadang juga kurang komunikasi dengan baik. Ini kelemahan, tetapi itu tidak menjadi kendala. Kami minta kepada para purnawirawan yang ada di daerah terus merapat, terus maju, ambil inisiatif, jemput bola. Kami selalu lakukan begitu. Salah satu contoh Jawa Timur ini menjadi suatu contoh. Jawa Barat juga begitu. Ada Jenderal Rusli di sana, Jenderal Iman. Ini sangat luar biasa. Ini Bapak Ibu semua. Dan sedikit kami tambahkan bahwa para jenderal yang ada di tempat Amin ini secara mulai dari pada saat masuk jadi taruna 4 tahun, kami tahu persis bagaimana karakternya, bagaimana disiplinnya, bagaimana idealismenya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat yang ada di kelompoknya Pak Amin, ada 146 jenderal yang ada di kelompoknya Pak Amin, itu adalah jenderal-jenderal yang terbaik memang. Kami tidak melihat ke tempat lain. Yang jelas bila dikumpulkan para jenderal yang mendukung paslon ini terbanyak adalah di tempatnya Pak Amin. Secara fisik suruh apel di lapangan 146 akan hadir. Itu yang istilahnya bintang 1 ke atas. Ya, bintang 1 ke atas. Belum yang kolonel sampai dengan dengan tamtama lah, kira-kira begitu. Karena kami pada saat dinas menjadi komandan batalion, kami punya grup. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Tamsil tadi benar. Faktanya seperti itu, bahwa prajurit yang ada di TNI, Polri itu bisa melihat, bisa membedakan siapa yang harus menjadi pemimpin 2024 jadi presiden, sudah bisa melihat. Kami punya grup, pasukan kami dulu itu punya grup gitu, masuk seluruhnya 98%. Ya, 98%, yang 2% ya karena tidak masuk.
itu tahu dan mendukung Amin. Itu baru dari anggota kami pada saat kami dari Komandan Batalion. Para jenderal lain juga punya grup masing-masing seperti itu, sehingga praktis yakin bahwa bila Pilpres 14 Februari 2024 dilaksanakan dengan luber dan jurdil, Amin hanya perlu satu putaran. Disinilah Bapak Ibu, ya, disinilah Bapak Ibu ada kekhawatiran. Betul, kami sangat khawatir. Bapak Ibu semua coba merenungkan, pikirkan hati yang paling dalam, pikirkan dan renungkan dan mohon selipkan satu doa. Kita mendoakan kepada Pak Anies. Usianya, umurnya Pak Anies kita bawa sampai tanggal 14. Tolong Bapak Ibu kita jaga, kita doakan. Umurnya Pak Anies sampai tanggal 14 Februari aja dulu. Kenapa Bapak Ibu semua? Betul, kami pernah, kalau kami ingat begini, ya demi Allah kami menangis. Ya, mari Bapak Ibu semua kita jaga Pak Anies usianya sampai 14 Februari saja dulu. Alhamdulillah lewat dari 14 Februari insya Allah Pak Anies panjang umur. Maksudnya apa di sini Bapak Ibu? Kejadian pertama, bahkan kejadian kedua, kami para jenderal yang tim inti ini sudah membuat suatu analisa. Apabila Pak Anies 1 minggu ke depan sampai 2 minggu tidak sakit, berarti kejadian kasus yang merangkul Pak Anies kemudian dibawa turun ke bawah tidak menyebarkan zat kimia yang dibisikkan ataupun. Ingat Bapak Ibu, ya, fakta membuktikan bahwa saksi tahun 2016, penyelenggara tahun 2019, 700 lebih yang meninggal. Bapak Ibu tadi sudah menjawab bukan capek. Hasil dari dokter yang dokter Tifa atau dokter Hasibuan, kami lupa. Tifa Hasibuan, bahwa menemukan zat beracun yang ada di salah satu organ yang terbunuh. Kemudian tidak diadakan suatu otopsi. Itu apakah dari minum ini disuntikkan? Makanya Bapak Ibu kalau mau minum, tadi Pak Tamsil sudah betul, ada namanya apa? Dapur. Kalau air ini masih utuh, ini dipecet, tidak ada yang keluar, berarti tidak ada apa-apa. Kalau air ini dipecet, kemudian ada satu tetesan atau apa saja, berarti sudah masuk racun. Cara kedua, hembuskan, kayak di ruangan ini dihembuskan, titik sini, titik sana. Makanya Pak Anies kemarin dirangkul sampai dengan dijatuhkan ke bawah, tidak ada zat kimia yang dimasukkan di hidung atau apa, karena saya ini adalah, kami hitung itu, hari ini adalah hari ke-10 kalau tidak salah, hari ke-10. Sehingga insya Allah Pak Anies sampai 14 Februari kita harus jaga. Dari situ apakah kami para jenderal ini tinggal diam? Tidak. Tidak. Kami sedang melatih 24 orang, kami seleksi dari hari Selasa kemarin, Selasa, Rabu, Kamis kami seleksi 24, kami ambil 12 orang. Tadi pagi adalah latihan terakhir yang akan kami ambil 12 orang, dan ini yang akan kita tempelkan sebagai perisai hidup. Jangan sampai Pak Anies meninggal dulu, tetapi yang perisai hidup ini harus meninggal.
kami sudah doktrin bagaimana cara mengawal. Dan sebetulnya dari awal ini sudah kami lakukan untuk menyiapkan orang ini, tetapi Pak Amin, Pak Anies, kan beliaunya tidak berkenan. Saya ingin dengan rakyat saja. Ternyata setelah kejadian kemarin, kemudian kapten kami, Jenderal Sogi memberikan masukan, beliaunya menerima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu terus berdoa, ya, terus berdoa untuk Pak Anies, ya, terus berdoa untuk Pak Anies, bahwa Pak Anies ini supaya ikhlas menerima pasukan yang sudah siap mati untuk Pak Anies. Doktrin kami kepada 12 orang ini adalah, Bapak Ibu semua, tidak ada Ibu, kamu semua, kami sampaikan begitu, mati hari ini dengan mati 1 menit yang akan datang, 1 jam, setahun, 2 tahun, dan seterusnya, tidak berbeda dengan mati hari ini. Tanda tangan, ya, setelah tanda tangan, saya ambil darahnya, saya teteskan, taruh di lepek, setelah itu seluruhnya minum. Sampai begitu. Ya, sampai begitu. Supaya apa? Dia ada keyakinan bahwa saya siap mati untuk membela kira-kira itu Bapak Ibu sebagai pengantar. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu pertempuran kita, ya, pertempuran kita. Kalau kita dari sini, ini sudah lewat, Bu. Sekarang kita ada di garis merah ini. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri belum tahu saya di kampung saya, di DP saya jadi apa, belum tahu, terlambat. Ya, terlambat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum, masih ada di sini. Masih ada di sini. Harusnya Bapak Ibu ada di sini. Garis merah ini. Nah, garis merah itu kalau dalam skema pertempuran ini adalah jarak serbuan. Ya, jarak serbuan. Jarak serbuan itu semuanya udah siap. Bapak Ibu sebagai saksi sudah siap. Bapak Ibu TPS di mana, orangnya nanti yang nyoblos berapa, sudah siap semua. Supaya apa? Seluruh desa, seluruh TPS sudah terkendali oleh kita. Sudah terkendali oleh kita. Nah, ini ya, kalau Bapak Ibu masih ada di belakang sini, waduh, sangat-sangat terlambat, ya, sangat terlambat. Tetapi masih ada waktu 32 hari, kejar, ya, Bapak Ibu kejar sampai di sini. Cara mengejarnya gimana? Misalkan Pak Basuki, saya di desa A, TPS di desa A itu ada 2. Saya di situ sebagai apa? Saya mengendalikan di TPS itu siapa yang saya kendalikan. Kemudian setelah saya mengendalikan, yang saya kendalikan siapa? Nah, itu ada di penjelasan saya berikutnya. Lanjut. Nah, dari situ berdasarkan pengalaman, Bapak Ibu semua berdasarkan pengalaman, maka ada 7 langkah strategi mengatasi kecurangan. Selama PKPU tidak berubah, maka yang akan dilakukan adalah 7 ini. Selama PKPU tidak berubah. Bila PKPU berubah, maka kecurangannya tentu akan berubah, lawannya juga akan berubah. Kira-kira seperti itu. Strategi pertama Pak Tamsil tadi udah nyampaikan. Betul, Bu, 1 TPS 10 orang, betul. Dan Bapak Ibu tidak perlu mendapatkan surat mandat, tidak usah. Biarkan saja yang dapat surat mandat itu 2 orang atau berapa. Ada saksi dalam, saksi luar. Yang lain tidak perlu surat mandat. Yang penting tahu Bapak Ibu bahwa di TPS itu di kampungnya Bapak sendiri, Ibu sendiri, di situ jumlahnya TPS itu berapa orang, kuasai di situ. Setelah nyoblos, Bapak Ibu jangan pulang, tunggu. Ya, tunggu. Nah, dan seterusnya nanti ada di dalam sini. Ya, jadi di situ
Saya ulangi, Bapak Ibu tidak perlu harus mendapatkan surat mandat, tidak perlu. Tetapi juga harus ada surat mandat yang sah. Ya, paling di TPS itu betul Pak Tamsil tadi menyampaikan ada 10 orang, benar. Ya, sangat benar. Satu saksi dalam, satu saksi luar, yang 7 di mana? Kan begitu. Yang 7 ada di pinggiran TPS. Kalau misalkan TPS-nya di sini, yang 7 di jalan situ, di pertigaan sana. Ya, di situ. Nah, ini pembentukan organisasi dulu. Kemudian organisasi ini tentunya Bapak Ibu semua tunjuk siapa komandannya, siapa wakilnya, anggotanya siapa. Gitu. Terus komandannya tugasnya apa? Nah, komandannya ini tugasnya memfoto kalau ada kecurangan, kemudian lapor kalau ada kecurangan. Lapor pun, ya terlapor pun, itu juga ada rumusnya. Siap hidupnya siapa, apa, bila mana, kapan, di mana, begitu. Contohnya misalkan di TPS ini TPS 1 Jalan Pandeglang 41. Jumlah TPS-nya di sini ada 100 orang misalnya. Ada kejadian kecurangan di sini, saya lapor, saya foto, lapor. TPS 1 jumlah 100 orang, Jalan Pandeglang 41, kecurangan apa? Kecurangannya adalah 100 orang ini 90 menyoblos Anies tetapi dirusak, yang 10 mereka, dan seterusnya. Buat laporan seperti itu, kejadian jamnya dan seterusnya. Ini ada tugas-tugasnya. Kemudian yang anggota tugasnya apa? Bapak Ibu boleh bawa piring begini, boleh, sama sendok, boleh. Bawa kentongan boleh, bawa peluit boleh, bawa megapon boleh. Ada kecurangan, saksi yang ada di dalam tadi dia hanya kasih kode aja. Entah itu akad kodenya begini karena dia juga penuh ancaman begitu, kira-kira begitu. Dia kode begini, saksi luar menangkap di situ ada kecurangan. Kecurangan difoto, yang saksi 2 di luar tadi teriak, curang dan lain sebagainya. Yang 7 orang tadi merapat, seluruh perangkat dapur bunyikan aja semua, bikin ribut. Kalau sudah begitu, yakin ya, penyelenggara siapapun, aparat siapapun di situ tidak akan pernah melindungi yang curang tadi, tidak akan pernah. Ini pembentukan organisasinya. Pak Tamsil tadi sudah sampaikan. Kira-kira itu, Bu. Paham ya sampai sini ya? Nanti pulang dari sini, Bapak Ibu akan menata di kampungnya atau di mana saja begitu. Tolong dicek dulu. Satu TPS ini sudah ada belum 10 orang? Yang 2 dapat mandat, yang 7 yang 8, maaf, yang 8 tidak perlu surat mandat, tidak apa-apa. Ya, tidak perlu surat, tetapi terdaftar di Bapak Ibu semua. Lanjut, Mas. Nah, di sini hari ini surat suara yang ada di provinsi sudah bergeser ke kabupaten. Kabupaten belum tahu nanti ke kecamatan kapan. Kejadian di luar negeri mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Di daerah mana? Taiwan. Ya, Taiwan. Warga negara Indonesia terbanyak di luar negeri 1 Malaysia, 2 Arab, 3 Taiwan. Di Taiwan sudah ada pengakuan dari penyelenggara di media, sudah kan? Ada kekeliruan, benar kan? Itu sebetulnya strategi yang kami sampaikan, kami miliki ini bocor, ya, bocor sehingga pada saat harusnya pada saat berangkat ke sana kami nempel, mengikuti penyelenggara ini, naik pesawat apa ikuti, maka dilakukan pengecekan lebih awal. Nah, masalah ini dia tahu atau tidak, tapi yang jelas harusnya belum dilakukan pengecekan kertas suara itu, tetapi ternyata sudah sampai ke perorangan bahkan, kan begitu, lebih awal. Nah, dari sini strategi kedua, tadi saya sampaikan ini adalah bergeraknya ke sana, bergeraknya ke sana.
di kiri kami bergeraknya. Ini PAM 1, PAM 2, PAM 3, PAM 4. Ini adalah kotak suara, Bapak Ibu semua. Ini kotak suara. Akan ditemukan kotak suara ini pada saat digeser dari provinsi menuju ke desa, belok ke kampung, belok ke kebun, belok ke gudang, dan seterusnya. Pada saat ini kertas suaranya ini masih utuh, tapi dibelokkan dulu. Ya. Yang di dalam itu ambil ganti amin yang tidak dicoblos, kira-kira seperti itu. Di mana? Ya nanti Bapak Ibu yang menemukan. Ya, Bapak Ibu yang menemukan nanti. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan, berarti Bapak Ibu tidur. Mengatasinya, ya Bapak Ibu, cara mengatasinya pada saat ini dibelokkan ke gudang, ke kebun, ke rumah orang atau siapapun yang itu, yang di belakang ini punya handphone, kasih tahu PAM 1, 2 berhenti, dibelokkan. Nah, pada saat dibelokkan, maka pasukan di depan berhenti, ini kan belok sini. Langsung saja teriak, curang, curang, curang. Terima kasih. Akan ditemukan ini. Akan ditemukan. Maka setelah Bapak Ibu melihat kondisi seperti itu, maka yang PAM yang 8 orang tadi tidak harus pakai mobil, enggak. Seluruhnya punya motor, kan betul ya? Ikuti aja. Nah, teriak. Kalau sudah namanya teriak, siapapun yang dengar di situ pasti kan akan datang. Ya, akan datang. Nah, tugasnya pimpinannya tadi, komandannya tadi, segera lapor kepada tim yang ada di atasnya, lapor kepada aparat, baik itu Koramil, lapor kepada FKP 3, para Purnawirawan yang ada di yakin ada, dia akan segera turun bersama aparat yang ada di tempat itu. Maka kecurangan ini tidak terjadi lagi, kembali ke sini. Kartu suara Amin, Anies dan Mohaimin tidak jadi diganti, ya, masih utuh sampai dengan ke kecamatan, desa, dan TPS. Ya, kembali kepada jalan yang benar. Namanya taubat apa? Taubat masuk. Nanti Bapak Ibu akan menemukan ini. Kalau ini tidak ketemu, akan ketemu di strategi berikutnya. Lanjut, strategi kedua. Kalau ini sudah pasti, tidak usah menunggu tanggal 13 malam atau tanggal 14 jam 12.00. Dari sekarang. Ada salah satu Gus membagi uang, benar ya? Betul ya? Saya pernah melakukan, kira-kira seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan, Bapak Ibu kan pasti di desa. Di desa ini kan pasti nanti di RT dan lain sebagainya. Dan tahu TPS kan begitu ya? Kan pasti di TPS itu, di RT itu kan kenal semua kan? Siapa yang mendukung Amin, siapa yang tidak, kan kenal kan? Waspadai Bapak Ibu semua. Ada rumah yang bukan pendukung kita, ada rumah ditunjuk untuk pengumpul dana, kan ada? Tongkrongi, misalkan di sini, ini kampung, ya, kampung, Bapak Ibu
rumahnya sebelah sini, ini lawan, dan ini kebetulan sebagai tempat titik kumpul atau tim sukses di mana dia menerima APK, menerima uang, amplop dan seterusnya. Dan itu ada, nanti akan ditemukan. Bapak itu nggak usah khawatir begitu. Jadi di sini, ya mungkin juga kadang-kadang RT-nya juga kan begitu. Tidak masalah, tidak masalah. Bapak tadi kan, Bapak itu kan punya 8 orang. Tongkrongnya di rumah di depannya. Ya. Pada saat nanti tanggal 13 jam 11 itu sudah mulai tanggal 13 jam 9 malam, 21 malam sudah harus patroli. Tanggal 14 jam 12 sampai dengan jam 5 subuh. Biasanya keluar itu jam 1 malam. Nah, jam 1 malam sampai jam 6 pagi keluar. Pada saat keluar bawa amplop, ambil duitnya. Orangnya bawa, ambil duitnya serahkan ke Koramil. Serahkan ke Koramil. Kalau tidak ada yang menangkap, yo saya bawanya tenang aja, enak aja, saya bagi-bagi. Tidak boleh. Nah ya itu kan jujur adil saja. Kalau misalkan sudah ketemu, tangkap, serahkan. Uangnya titipkan ke Koramil. Orangnya laporkan ke penyelenggara. Apakah jam 3 penyelenggara atau Gakumdu yang ada di situ masih bangun, tidur. Apakah dia tidur di desa? Biasanya tidak, tidur di rumah masing-masing. Biasanya kan begitu. Nah, terus gimana? Koramil, udah pasti ada piket, pasti ada yang bangun, pasti kirim ke sana. Jangan ke polsek ya, kirim ke situ. Gimana di belakang tadi? Jangan ke polsek. Saya tidak menyampaikan itu, tetapi Bapak itu sudah. Jadi cara menangkapnya begitu. Ya, cara menangkapnya begitu. Bapak Ibu tidak perlu berkelahi, ya kan? Cukup 8 orang tadi menggiring, nangkep tas kreseknya isi amplop tadi, ya kan? Serahkan ke Koramil, orangnya serahkan juga, dan selesai. Pak, Koramil siapa? Bagaimana? Saya nggak dengar. Koramil mana? Setiap kecamatan ada Koramil. Nanti aja pertanyaannya ya. Saya lanjutkan. Bila betul-betul tidak bisa dihadang dan seterusnya, ikuti. Bagi-bagi, Pak, jangan pernah percaya duit diterima, silahkan, nggak membawa dosa, nggak mengikuti apa yang diminta, nggak berdosa, tidak. Itu rezeki, bilang begitu aja. Nah, ini strategi yang ketiga. Paham ya Bu ya? Saya yakin tidak hanya tanggal 13, mungkin sebelum tanggal 13 pun sudah ada. Ya, sudah ada. Bahkan sebelum hari ini aja sudah ada kan? Banyak sekali, ya. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, kalau yang mengatasi sekarang bagaimana untuk yang dibagi sekarang ini? Dekati mereka. Saya yakin kok rakyat kita ini bisa memilih dan bisa memilah. Terima aja, ada sembako, terima aja. Tetapi milih tetap amin. Kira-kira begitu. Lanjut, Pak. Nah, di sini Bapak Ibu semua, ini yang paling urgen. 90% akan terjadi. Kotak yang kiri ini adalah
kotak di dalam TPS, ya, kotak dalam TPS. Saya bilang tadi di dalam sini ada saksi dalam, ada yang di luar, saksi di luar. Di sinilah kira-kira gitu, saksi di luar atau pemantau di sini. Tetapi pemantau 8 orang itu Bapak Ibu semua, termasuk saksi tadi, mohon maaf, saya supaya nanti Bapak Ibu semua kalau memberikan penjelasan penataran ke desa masing-masing supaya paham begitu. Saksi luar ini bergabung dengan 8 orang tadi. Tugasnya apa? Seperti tadi. Nah, di sini akan ditemukan 4. Ya, akan ditemukan 4 dan kita mengatasi ada 4 cara mengatasinya. Yang akan dilakukan pertama adalah menggunakan paku. Ya, paku ini kita taruh di meja, tancapkan dari samping, nanti ada videonya, tancapkan dari samping, kemudian dibikin bentuk L. Pada saat ditutup taplak, pakunya ini ditidurkan. Setelah terbaca pencoblosan itu, satu TPS tadi misalkan 400 orang pemilih, nomor 1 sampai dengan 390 amin semua, ya. 1 sampai 390 amin. 10 terserah bagi dia, mereka mau 55 boleh, terserah. Nah, nomor 1, karena saya sudah yakin bahwa saya akan memenangkan lawannya dari Amin dengan segala macam cara. Wah, ini kok Amin 1, 2, 3, 100 kok Amin terus. Maka nomor 1 sampai dengan 390 tadi, sebelum saya angkat, baru saya buka, kok Amin, langsung saya rusak. Ya, saya rusak, jadikan 2 lubang. Sah apa tidak? Tidak sah. Ya, paku di meja tidak lolos, akan menggunakan cincin. Saya menggunakan cincin untuk merobek. Ini 1 sampai 390 kok Amin terus. Sebelum saya angkat, saya baca, saya akan robek menjadi 2 robekan atau lebih. Kedua nggak lolos, saya menggunakan sarung tangan. Sarung tangan ini setiap ruas itu ada benda tajamnya. Ya, benda tajamnya. Ini kok Amin lagi, saya rusak. Dari 3 cara pasti ada yang lolos, pasti. Ya, pasti ada yang lolos. Kemudian tidak hanya di sini, pada saat ini sudah selesai, Amin menang. Ya kan, Amin menang. 1 dengan sampai 390 tadi. Nah, cara mengatasinya ya, belum saya sampaikan ya. Belum. Pada saat kertas suara ini dirusak, maka Bapak Ibu yang harus lakukan apa? Saksi yang ada di dalam ngasih kode, kasih sandi. Saksi di luar memberikan sandi. 8 orang tadi langsung lakukan curang. Lakukan itu. Ya, lakukan itu. Nah, setelah itu, ya, dengarkan. Ini masih ada lanjutan. Setelah melakukan itu, tidak hanya berhenti di situ. Yang melakukan perobekan tadi, saksi tadi harus berani berkorban. Jangankan hanya dia capek, nyawanya pun harus diserahkan untuk membela Amin. Tarik dia keluar, suruh keluar. Tarik dia keluar. Ya, tarik dia keluar, suruh keluar. Ganti cadangan dari saksi yang punya
dia, yang satu kelompok cuma dia suruh ganti. Itu adalah cara mengatasi sekaligus penyelenggara tidak akan membiarkan hal itu. Ya, tidak akan pernah membiarkan itu. Cara mengatasi berikutnya apa? Jangan sampai saksi kita, diintimidasi, diberikan nanti kamu di rumahmu sudah saya siapkan kulkas 1, motor 1. Alhamdulillah. Terima saja, tetapi jangan mau. Bahkan Bapak Ibu semua kan pasti punya pelanggaran ya, secara hukum. Mungkin KTP mati, mungkin STNK motor mati, mungkin bayar pajak belum, kan pasti ada. Saya aja ada kok. Dan di situ akan dilaporkan, Pak, ini saksi ini susah untuk kita ajak, susah untuk kita rekrut menjadi menjadi bagian dari kita. Dia punya kelemahan apa? Secara hukum dia pidana. Kenapa? Motornya mati. Adalah petugas. Kamu punya motor gini-gini, kamu pidana. Masuk ke sel sana dulu. Apakah itu ada dilakukan? Pernah mendengar enggak? Pendukungnya Amin memberikan mobil 100 ini. Ya sudah, tidak perlu saya lanjutkan, ya kan? Nah, strategi ini, cara mengatasinya seperti itu. Masih ada satu lagi. Jumlahnya, misalkan paslonnya 2, Amin 52, Amin misalkan. Kemudian lawan 27. Rekap terakhir dibalik Amin 25, mereka 72, ya kan? Ini belangko C1. Belangko C1 itu Amin mestinya 52, tetapi dibalik 25. Lawan mestinya 27 dibalik 72. Maka mereka melakukan curang. Di sini saksi yang ada di dalam sama 8 orang yang di luar harus teriak dan lakukan penjumlahan yang benar. Lakukan penjumlahan yang benar. Ini strategi keempat. Bapak Ibu akan menemukan nanti. Ya, akan menemukan ini. Kalau tidak menemukan berarti jurdil. Kalau sudah jurdil berarti harapan kita kan begitu. Ya, harapan kita begitu. Luber jurdil. Berarti kita menang. Lanjut strategi 5. Ini yang saya sampaikan tadi, yang dibuka di kajian tadi. Dilihat Bapak Ibu semua. Ini tapak. Amin dicoblos. Sudah ada plusnya. Ini supaya gimana? Suara dirusakkan. Ya, begitu pas mau penghitungan suara dirusak. Ada jatuh, jadi rusak dia. Orang lainnya ini. Ya, stop. Sudah, stop dulu. Maka Bapak Ibu nanti kalau menjadi saksi, ya menjadi saksi, yang harus dilakukan cek meja, cek cincin, cek sarung tangan, ya kira-kira begitu. Bagaimana? Boleh, ya boleh. Jadi yang jelas siapa yang akan menghitung tadi harus dicek. Udahlah, Bapak Ibu harus mampu dan berani melawan.
Sasaran utamanya kami para purnawirawan ada di belakang, ada. Sasaran Pegang ini Bu. Lanjut, ini strategi kelima. Nah, setelah dicoblos tadi, Bapak Ibu semua, setelah dicoblos tadi, kan dikumpulkan di kotak suara kembali dari TPS menuju ke kecamatan. Dari TPS desa dulu lah. Dari desa ke kecamatan, kecamatan, kabupaten, dan ke provinsi. Bapak Ibu akan menemukan dari TPS ke desa dan seterusnya akan dibelokkan, dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Katakanlah misalkan dari desa ke kecamatan, dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Pada saat dibelokkan ke kiri atau ke kanan, di situ akan diganti bahwa yakin si Amin tadi menang, 390 menang, diambil, diganti yang sudah dicoblos. Bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Dan caranya, ya memang begitu. Caranya begitu, akan dibelokkan. Siapa yang menerima dan surat-surat suara tadi sudah disiapkan. 390 ambil, 390 masukkan. Itu. Terus nyetak kertas suara bagaimana? Jangankan cuma kertas suara Bapak Ibu semua. Uang saja bisa kan begitu. Ya, yakin bahwa ini akan terjadi. Ya, akan terjadi. Mengatasi gimana? Pada saat kita melihat tadi, maka kita harus teriak, curang, curang, curang. Nah, setelah itu baru kembali menuju ke desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Kira-kira itu untuk cara mengatasinya strategi kelima. Lanjut strategi keenam. Sebelum itu kita lihat. Ini mau lari kerja satu, Bapak ini mau lari kerja satu presidennya. Didengar, ini Dawi, tidak lu. Ya, suasana di Gedung Swadaya. Nanti Bapak Ibu akan menemukan lebih dasar dari ini. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu semua harus jadi, mau dapat surat mandat maupun tidak, jadilah saksi di tempat itu, pemantau di tempat itu, bela Pak Anies, ya bela calon presiden kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang membela? Ya, ini akan ditemukan. Nah, itu tadi di perjalanan. Setelah nyampe dari TPS ke desa, ini perlu ada yang mengamankan. Tugasnya siapa? Saksi tadi ditambah 8 orang. Ya, saksi tadi ditambah 8 orang. Tunggu misalkan di sini ini tempat kecamatan lah. Ada kotak-kotak begitu. Kita tunggu. 2 orang, udah nggak apa-apa tidur di situ Bu. Ini kotak suaranya, tidur di lantai, nggak apa-apa. Tidak akan mungkin tidur di situ sampai berbulan-bulan. Udah. Kalau Bapak Ibu korbankan, capek, fisik, ngantuk, korbankan semua. Tiap 2 orang, kalau diusir, tidak akan. Kalau diusir ada para purnawirawan yang ada di daerah situ lapor. Lapor. Yang penting di situ betul-betul menjaga benar, tidak membuat keributan. Ya, kecuali kalau lawan membongkar kemudian diganti baru ribut. Ya memang tugasnya untuk itu, menjaga itu. Paling nggak lama tuh, paling 3-4 hari lah kira-kira. Maka buat capek. 2 orang 5 jam, 2 jam 5 jam ganti, 5 jam ganti, 5 jam ganti. Terus begitu. Ya terus. Ya.
Ini cara mengamankan baik di desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Pengawalannya 8 orang tadi juga begitu, punya motor lah kira-kira begitu. Lanjut ke 7. Nah ini yang ketujuh, dari susunan organisasi tim tadi Bu, ada yang menjadi punya handphone Android, tugasnya merekam. Ya, tugasnya merekam. Kami dengan Kapten Timnas Pak Sauki, Pak Jenderal Sauki, sudah membentuk tim IT. Mudah-mudahan tim IT ini bisa mengantisipasi jangan sampai ada KPU tandingan. Ya, jangan sampai bila KPU yang sebenarnya sudah diblokir, sudah dilindungi oleh IT kita sehingga tidak ada hacker yang masuk mengganti hasil suara nasional, mudah-mudahan itu ya, ini tidak ada muncul, ini diganti menjadi suara lain, kira-kira seperti itu. Nah, disinilah tugasnya tim IT dari Timnas untuk memagri itu, ya, memagri. Sisi lain, ada yang di Jakarta ini apa itu namanya Videotron, itu juga Timnas sudah membuat suatu konsep suara yang ada di KPU di dalam itu connect dengan suara yang ada di jalan-jalan itu, sehingga seluruh rakyat tahu perkembangan detik per detik, menit per menit, jam per jam hari itu. Misalkan Amin jam 1 siang dihitung, jam 3 sore sudah mendapatkan 52% misalkan, dipertahankan terus karena seluruh rakyat Indonesia tahu. Nah, ini yang baru diupayakan, connect antara KPU dengan tim IT kita, cyber kita, yang ini akan disebarkan ke seluruh provinsi, sehingga ada provinsi, masing-masing provinsi ini ada layar monitor atau videotron yang sama hasilnya, kira-kira seperti itu. Namanya aja Luber dan Sudin, bener ya? 7 langkah strategi ini Bapak Ibu yang kami sampaikan, nanti Bapak Ibu bila memberikan penataran ke bawah, tolong ini disampaikan yang krusial tadi. Lanjut, kalau luar negeri sebagai pengetahuan saja Bapak Ibu semua, waktu itu kami melakukan, ya, kami mendarat di, ini kami ambil di wilayah salah satu negara di Riyadh. Setelah itu turun di Riyadh, kemudian ke Madinah, Tabuk, jauh, terusnya muter. Sistem luar negeri itu Dropbox. Dari Dropbox ini kami bersama tim, karena waktu itu kami direkrut sama salah satu paslon begitu. Nomor 2, 3, 4 ini kami telepon. Di situ berapa orang? 500 orang. Tolong 1-2 orang ketemu di Starbucks, ketemu di KFC, ketemu di McDonald. Ya, nggak tahu. Setelah itu kami datang sana, kami tinggal, kami kasih 1-2 jam. Silakan saya muter. Setelah muter saya ambil sesuai dengan keinginan saya, coblos di situ. Maka untuk luar negeri ini sebetulnya lebih mudah kita mendapatkan berapa persen suara. Sebetulnya lebih mudah. Ternyata setelah kami monitor untuk luar negeri kita kurang optimal, sudah diambil alih oleh yang lain. Dan ini terbukti, ya, terbukti. Apakah kita menyerah saja? Tidak, ya, tidak. Untuk luar negeri sudah ada tim di mana masing-masing masing-masing warga negara yang di sana, setiap negara ada perwakilan. Kemarin kami Zoom dengan 25 negara, kami sampaikan, tolong strategi luar negeri yang bisa bantu ngawal
caranya mendarat tanggal berapa, jam berapa, baik itu penyelenggara maupun tim, ikuti tidur di mana dan seterusnya. Kawal. Pada saat ke salah satu provinsi ikut, yang datang 2 ya sudah 2 orang yang nyoblos, yang lainnya kembali. Hanya itu caranya. Kemarin kami sudah sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa tertampung semua. Demikian sebagai closing statement saya, penutup saya. Bapak Ibu semua, jangan pernah berpikir apa yang diberikan Pak Anies, Pak Mohaimin kepada kita. Jangan pernah berpikir itu. Tetapi pikirkanlah apa yang kita akan berikan kita kepada Pak Anies dan Pak Mohaimin. Betul? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana? Mantap ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita pengennya ada tanya jawab yang panjang, tapi karena waktu, gimana kalau kita izin satu aja pertanyaan, tapi jangan panjang-panjang pertanyaannya, karena setelah beliau dan sebelum zuhur ada Jubir Amin datang ke sini ingin menyapa juga ke Bapak Ibu semuanya. Boleh ya? Oke, satu orang dari Purwakarta. Ini haknya moderator. Coba. Oke, beliau Pak Hardir dari Purwakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita telah bertemu di sini bersama-sama dalam rangka perjuangan Anies. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan untuk kita semua barangkali ini. Hanya satu, Pak Warsono. Pak Ordono. Begini Pak, kami ini pejuang, kami ini di lapangan. Yang sudah pasti kami ini berjuang, mungkin apapun kami dilakukan di lapangan pasti kami akan kuatkan. Itu yang pertama. Tapi kami juga sebagai pejuang, tentunya kita juga minta perlindungan untuk semua ini. Betul tidak? Nah, karena kita semua ini rasanya punya tanggung jawab yang sangat besar buat kita juga. Ini juga perlu kita pagari. Nah, saya mau tanyakan Pak, mohon itu berikan pencerahan buat kami, supaya kami untuk motivasi ke depan lebih kuat, lebih nyaman untuk berjuang ke depan. Kekuatan hukumnya sampai di mana ini kita harus kekuatan hukum kita untuk semua ini. Itu saja Pak. Terima kasih, mohon dijawab. Terima kasih Pak Ardin ya. Langsung saja. Terima kasih, penanya mewakili semua ya. Yang pertama, karakter Pak Anies itu tidak pernah menyerang ataupun merendahkan orang, gitu ya. Maka Bapak Ibu semua harus dipegang itu. Pada saat nanti di lapangan, jangan pernah melakukan kebalikan dari karakter Pak Anies. Pertama, yang kedua, Pak Anies punya 1000 tim hukum nasional yang sudah mendeklarasikan. Ini sudah dibuktikan di Tasik atau di mana ya? Saya tahu ada kejadian rumah orang dilempar, ditabrak, diunduri mobil, pot-potnya dilemparin gitu. Kemudian didatangi oleh tim hukum, datang ke sana, dicari siapa yang melakukan itu, ketemu, ya. Setelah ketemu diproses hukum. Jadi Bapak Ibu semua tidak usah khawatir, ya tidak usah khawatir. Yang penting Bapak itu adalah benar, berani bertanggung jawab bahwa di situ Bapak Ibu tidak salah. Ya, Bapak Ibu tidak salah. Jangan pernah lupa kemarin yang di sosmed itu akan menembak kepala Anies itu dibayar berapa, kan begitu? Itu desakan siapa sampai dengan aparat kepolisian langsung bertindak tepat? Profesor Zulfa Hamdan Zulfa itu langsung membuat reaksi, maka langsung cepat ditangkap. Nah,
Jadi Bapak Ibu semua, ya Bapak Ibu semua, tidak usah khawatir. Di sana Bapak Ibu berada di mana saja, ada para purnawirawan yang mendukung Anies di tempat itu. Dan segera lapor. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Langsung kita sebagai kenang-kenangan untuk Pak Maijen, Pak Ibu Ketum, Ibu Waketum, Ketua Panitia menyerahkan rompi kenang-kenangan dari Indonesia Gemilang. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, dipakai dulu rompinya. Oke. Insyaallah. Amin menang Indonesia. Amin menang Indonesia. Satu putaran. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Maijen TNI Purnawirawan Wadiono. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam hormat. Alhamdulillah. mohon maaf Bapak Ibu, kami mewakili Kapten Timnas. Beliaunya hari ini sangat padat sekali, bahkan sampai undangan ke Tasik, kalau salah saya terlupa, itu juga diwakilkan ketua di sana. Jadi sekali lagi salam hormat dari kapten kami untuk kemenangan Amin. Kapten kita semua. Mudah-mudahan Amin menang, Indonesia adil makmur. Alhamdulillah, Indonesia adil makmur adalah Indonesia gemilang. Terima kasih, kita iringi tepuk tangan buat Pak Wadiono.